Kan nama saya Sakti Mandraguna Lubis. Saya juga bisa gitu bang. ya, apa yang bisa kita rubah, apa yang kita buat karya seperti itu. Namun tak berangkat kemana lah, yang penting ya seperti itulah kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa Sabang itu kalau mengalami kesulitan jaringan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya teman-teman saya masih bisa menyapa teman-teman setiap pendengar podcast kesayangan kita, tempat berbagi orang-orang inspiratif. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak. Karena siapapun punya cerita untuk dibagi dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda yang mungkin bisa kita ambil pelajaran sisi positif dari setiap orang yang kita tampilkan dalam konten inspiratif podcast pakai otak. Wow, luar biasa. Seperti biasanya guys, saya selalu mendatangkan orang yang luar biasa tiap saat atau tiap konten itu selalu berbeda bintang tamunya agar informasi-informasi atau cerita-cerita menarik inspiratif itu selalu berbeda dari orang yang bintang tamu yang berikutnya. Itu pasti kita dapatkan sudut pandang yang baru. Dan pada saat ini saya telah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, suatu kehormatan bagi saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa ini jauh-jauh dari Kecamatan Linggabayu, dari Kecamatan Linggabayu, Pantai Barat. Sedikit saya bocorkan bintang tamu kita ini merupakan Ketua Karang Taruna di Kecamatan Linggabayu. Dan yang tidak kalah luar biasanya guys, bintang tamu kita ini juga merupakan seorang jurnalis di salah satu stasiun TV negeri. Ini pertama kali mendatangkan bintang tamu yang luar biasa guys, seorang jurnalis di salah satu stasiun TV negeri. Tentu ini nanti akan kita bahas mengenai Karang Taruna, jurnalis di salah satu stasiun negeri. Dan yang tidak kalah luar biasanya juga, bintang tamu kita ini juga aktif di salah satu organisasi pemuda Ansor. Ini benar-benar luar biasa. Nah, sebelumnya kita langsung sambut bintang tamu kita, Bang Sakti Mandraguna Lubis. Wow, luar biasa Bang. Terima kasih telah bersedia hadir di konten kita yang sederhana ini. Namun orang yang luar biasa selalu hadir seperti Abang Sakti. Silahkan untuk memperkenalkan diri Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Iya. Kebetulan kita malam nih. Iya, syutingnya di malam hari ini. Ya. Jadi nama saya, perkenalkan nama saya Sakti Mandraguna Lubis. Saya juga lulusan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan di Fakultas Pertanian seperti itu. Dan saya tinggal di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu. Yang kalau masalah riwayat organisasi ya otomatis waktu di mahasiswa saya ada di PMI, dan setelah ini saya bergabung di Ansor Kabupaten Mandailing Natal, dan juga ya kerjaan kita di jurnalis seperti itu. Ini sekarang aktif di jurnalis gitu ya Bang ya. Demikian tadi perkenalan singkat, namun harus kita gali lagi biar lebih dalam mengenai sosok yang luar biasa ini, Ketua Karang Taruna. Ini luar biasa sekali. Pertama kita ulik dulu tentang Karang Taruna. Bang Sakti ini katanya seorang ketua Karang Taruna di Kecamatan Linggabayu nih Bang ya. Nah, saya mau nanya dulu sama Bang, sebagai Ketua Karang Taruna, apa sih tugas sederhana aja yang harus dikerjakan oleh seorang Karang Taruna? Apalagi Abang ini seorang ketuanya. Apa yang harus Abang tugas atau fungsi Abang di Kecamatan Abang terkhususnya di Linggabayu? Yang jelas ya, kalau Karang Taruna ini kan umumnya pemuda ya. Jadi pemuda itu ya berkarya di dalam Karang Taruna. Ini wadah kita di pemuda ya, membuat karya atau inovasi-inovasi lainnya ya. Yang jelas dia kesosialan lah lebih tingginya ya, di bidang sosial. Jadi pemuda-pemuda di desa itu dirangkul dan wadahnya adalah Karang Taruna itu sendiri. Kita tidak ada sih kalau di Tabaksel ya, Tapanuli Selatan itu kan ada namanya Naposon dari Bulung, ada pemuda-pemudi ya kalau di bagian Pantai Barat. Nah, kebetulan itu kita tidak jadi masalah seperti itu, karena yang di anggota di Karang Taruna, di anggota pemuda-pemudi atau Naposon dari Bulung itu namanya di Tabaksel ini, ya tetap itu juga orang. Karena kalau Naposon dari Bulung ini kan pemuda ini kan dia adanya adat, karena kalau ada pesta, ada kegiatan lah yang
berbaur di kampung atau dari daerah kita itu, ya itu sama saja sebenarnya. Naposono Lebolo lah yang berperan kalau kegiatan-kegiatan adat-adat gitu. Iya, seperti itu ya. Sebenarnya mungkin maksudnya adalah untuk merangkul pemuda-pemudi. Karang Taruna merangkul itu juga, Naposono Lebolo juga sama sebenarnya. Iya. Mungkin hanya penamaan saja sih kalau menurut saya Bang ya. Ya mungkin bisa jadi, cuman di Karang Taruna kan umurnya ada batasan usia. Kalau di Naposono juga ada sih sebenarnya. Kalau di Naposono Lebolo kan kalau udah nikah pasti sudah tidak Naposono Lebolo lagi kan. Tapi kalau di Karang Taruna walaupun udah nikah tapi umurnya jangan melebihi 45 ya. Masih bisa. 45 gitu masih ya. bisa lah seperti itu. Nah, jadi abang ini sebagai ketua dipilih ya, diamanahkan menjadi ketua Karang Taruna. Apa yang sudah abang perbuat untuk pemuda di sana? Ya, saya sebenarnya kalau masalah apa yang saya perbuat itu masih jauh lah ya kan. Masih jauh, oke. Hanya saja kita selaku yang sudah belajar di luar kampung, di luar desa kita atau sebagai mahasiswa dulunya pernah di kader atau paham organisasi. Ya, intinya kita memberikan wejangan-wejangan kepada kawan-kawan kita pemuda yang ada di sana. Ya, agar intinya intinya kesadaran dulu lah, kesadaran diri dulu. Oh, apa sih potensi yang ada dalam dirinya? Intinya dia tidak membuat yang lain-lain atau seperti bernarkoba atau yang menjerumuskan aliran-aliran yang beda ya, pokoknya pemahaman di desa pergaulan yang salah ya. Iya, seperti itu. Ya intinya kita itu saja. Walaupun di warung-warung nanti minum kopi sama kita aja berbaur bicara mengenai ini seperti itu. Oke, jadi biarpun itu kecil yang kita perbuat tapi itu dengan harapan bisa berpengaruh besar bagi pemuda-pemuda di sekitar, khususnya di desa Kecamatan Linggabayu ya Bang ya. Jadi dengan mungkin nongkrong-nongkrong biasa bisa diselipkan di situ sedikit-sedikit nasihat untuk muda-mudi agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Jadi ini mungkin sebagai apa ya, fungsi dari Karang Taruna ini setidaknya bisa merangkul seluruh elemen masyarakat khususnya yang masih berusia pemuda. Wow, luar biasa sekali nih Bang ya. Nah, kalau misalnya ini saya penasaran juga Bang ya. Kita melihat dari sudut pandang Abang tinggal di Kecamatan Linggabayu atau Pantai Barat. Pantai Barat. Saya penasaran nih Bang, pemuda-pemuda di sana kesehariannya ngapain sih Bang? Oh iya ya, pemuda ya. Ini yang saya lihat ya sehari-hari. Ya, kalau di daerah saya seperti Kelurahan Simpang Gambir khususnya ya pemuda-pemudanya kalau dia pagi ya pasti bekerja ya. Oke, bekerja. Yang bekerja, ada juga yang mahasiswa. Apalagi di saat pandemi Covid ini kan tidak bisa. Tidak di luar, tidak di kota ya Bang ya. Jadi di desa semua ya kan semua. Jadi otomatis ya banyaklah pemuda di saat ini sekarang kita lihat. Amin Bang ya. Oke. Jadi sebagian ya pemuda yang tidak melanjutkan perkuliahan saya perhatikan bekerja. Itu pekerjaan mereka itu Bang mayoritasnya bekerja sebagai apa Bang di pemuda di desa kita? Sebenarnya mayoritasnya ngambil getah itu loh. Oke, berarti berkebun. Ya berkebun, bertani. Ada juga sih ya seperti yang kita dengar saat ini lah ya, kerja seperti itu. Jadi kalau yang mahasiswa ya paling mahasiswa yang itu belajar dari rumah kan, daring. Nah, kebetulan di desa susah pula jaringan ya kan. Ya otomatis mereka ya minta berangkat kemana lah, yang penting ya seperti itulah kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di desa Abang itu kalau mengalami kesulitan jaringan pergi ke desa yang lain misalnya yang ada jaringannya. Ya lebih bagus lah jaringannya kan. Oke, dan saya yakin juga pasti mahasiswa-mahasiswa itu setelah selesai perkuliahan mereka juga pasti memiliki kesibukan atau membantu orang tuanya mungkin bekerja. Yang mayoritas di sana orang tua kita bekerja mayoritas sebagai apa sih Bang? Kalau yang ibu-ibu sih sebenarnya ada di ya seperti itu bersawah ya misalnya. Ada yang bertani bersawah, jadi ada juga ya mas cuma di rumah bantu-bantu atau bersih-bersihin rumah ya seperti itu kan. Luar biasa sekali ya, ternyata kebiasaan pemuda-pemudi di desa atau di Kelurahan Simpang Gambir dan sekitarnya atau Kecamatan Linggabayu ternyata memiliki kebiasaan yang benar-benar ini ya Bang ya, menghabiskan waktu itu dengan bekerja. Iya, cuman kalau orang tua. Tapi kalau malamnya sih banyak kita dapat nongkrong ya. Itu memang suatu kewajiban kebiasaan. Udah kebiasaan ya. Pemuda pada pemuda ini ya kan. Ya. Jadi saat itu kita namanya ada di situ lopo-lopo strat kopi ya kayak yang di Penyambungan ini. Di daerah kita kebetulan ada sekarang karena itu baru buka ya Bang ya? Ya kebetulan dibilang buka udah lama juga ya, ada 5 bulanan lah. Cuman kita nongkrong di situ ya kan. Apalagi tapi saya kasihan juga sih melihat generasi-generasi pemuda-pemuda yang main-main game-game itu loh. Oke Bang. Kan karena banyak kan kita lihat
yang kalau masih seusia kita oke lah, yang di bawah-bawah kita ini kita kasihan melihat orang itu dikit-dikit udah main game di sana, main game sini main game. Jadi nggak ada lagi berbaur membicarakan sesuatu yang positif untuk kemajuan, baik kemajuan di desa gitu Bang. Ya, apa yang bisa kita rubah, apa yang kita buat karya seperti itu. Kalau di game ini sebenarnya saya sih tak tahu ya. Kalau karena saya bukan orang game ya, betul. Karena mereka yang mengetahui itu. Cuman saya sih yang kasihan saya melihatnya cuman kenapa sih nggak dibuat ke hal yang lain seperti itu. Mungkin mereka memiliki nilai positif dari sebuah game, tapi kalau kita yang tidak main game ini melihat justru ada juga sisi negatif yaitu kurang bersosial. Iya, kurang bersosial. Tidak ada yang namanya bertukar pikiran dengan orang yang lebih dewasa mungkin daripada dia. Karena kan sekarang kan kita lihat dari pengaruh game ini ya. Ada anak-anak kadang kan nggak ada adab dan sopan santun, kadang berbicara sama orang tua atau yang lebih tua lah seperti itu. Tapi kita diamkan saja kan gitu. Kurang tata krama itu sekarang. Udah mulai terkikis. Mungkin karena memang kata Bang tadi pengaruh game atau sosial media juga itu berpengaruh sekali. Karena dengan itu mereka fokus dengan handphonenya, akhirnya orang tua yang lewat di depannya pun sampai dia tidak sadar, akhirnya kurang lah rasa hormat atau tata krama. Karena di sekolah kan nggak ada kan seperti itu. Apalagi sekarang sekolah ditutup, belajar di rumah tidak semaksimal waktu di kelas, nasihat guru mungkin tidak bisa disampaikan lewat daring kan Bang, cukup pelajaran-pelajaran intinya saja. Tapi kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Cepat berakhir agar memang pendidikan bisa dibuka kembali dan anak-anak fokus lagi dengan tujuan hidupnya, tidak lagi bangun pagi langsung lihat handphone, buka main game dan ujung-ujungnya main game sampai petang hari, bahkan malam hari lanjut. Ini benar-benar fenomena yang tidak ditiru sebenarnya. Boleh main game tapi ada waktunya, Bang ya. Nah, di sini saya juga mendapat kabar Bang bahwa akan ada isu pemekaran di kabupaten kita ya, akan ada isu pemekaran. Dan Abang sebagai Karang Taruna di desa atau di kecamatan Linggabayu yang konon katanya pemekaran kita ini nanti akan memisahkan antara Mandailing dengan bagian Pantai Barat. Dan menurut saya ini Linggabayu ini termasuk di Mandailing atau gimana Bang? Termasuk ke Pantai Barat ya? Saya sih sebenarnya tidak menduga dan tidak semua hal yang saya tahu ya. Oke. Cuman dari dapat kabar-kabar isu-isu ya. Sebenarnya isu-isu pemekaran ini sudah lama sebenarnya. Sebelum mungkin bupati yang ini ya. Sebelum ini udah lama mungkin ya. Cuman ya kita nggak tahu, apalagi di saat pandemi ini sudah nggak bisa dimonitorium kan. Jadi sebenarnya ada sih isu-isu. Kalau kami sih pemuda yang daerah Pantai Barat, kami sebenarnya bukannya karena nggak mau bergabung dengan Madinah, bukan seperti itu. Kita kan memang sama-sama orang Mandailing Natal, sama-sama kita berdiri di Kabupaten Mandailing Natal, tanah air kita sebangsa gitu ya, sependeritaan lah kalau di zaman. Cuman kan ya kalau kita sebagai pemuda ini kita berharap karena lowongan pekerjaan itu semakin banyak ya, dan kita juga bisa berkarya lebih apa lagi ya seperti itu, karena jarak dari Pantai Barat ke sini kan cukup lumayan jauh juga ya kan. Nah, kalau misalnya benar-benar terjadi nanti pemekaran atau entah kapan pun itu, apakah Abang setuju atau tidak ini? Sangat setuju sangat setuju ya Bang ya, karena memang berpengaruh kepada perekonomian di sana gitu ya. Jadi sentralnya itu tidak lagi di Penyambungan dan sudah ada sentral di Pantai Barat sendiri. Luar biasa sekali ya, kita doakan aja yang terbaik untuk amin. kita. Luar biasa. Sama-sama sukses lah yang penting ya kan. Iya, ini benar-benar luar biasa guys ya, kedatangan Ketua Karang Taruna dengan begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dipikul untuk membangun kesejahteraan pemuda atau ya merangkul pemuda agar mereka itu tahu apa potensi yang ada dalam diri mereka sebetulnya. Nah, sekarang saya juga penasaran dengan ini prestasi Abang ya sebagai jurnalis di salah satu stasiun TV. Bagaimana pengalaman yang Abang rasakan menjadi jurnalis? Sebenarnya pertama saya waktu mahasiswa sudah ikut di jurnalis, tapi di bagian media online ya, media cetak seperti koran ya, yang namanya Madinah Post ya. Ya karena sangat banyak ya di sini Madinah Post ini kan, apalagi sebenarnya pertama di Madinah Post sejak mahasiswa ya belajar menulis ya. Sebenarnya saya bukan langsung bisa menulis, bukan buat ini jadi belajar terus seperti itu. Jadi lama kelamaan ya kebetulan ada jumpa dengan abang-abangan awak juga di Kabupaten Mandailing Natal. Sebenarnya abang itu sih yang menawarkan kita sebagai jadi wartawan di stasiun TV kan. Karena mungkin melihat prestasi Abang sebelumnya di bidang percetakan koran ini Bang ya, di media koran ini, media cetak, akhirnya diajak untuk ikut. Ya sebenarnya kalau lebih tepatnya saat dulu ada bencana sedikit
puting beliung di daerah Bonca ya, desa Bonca. Jadi kami mungkin karena saya aktif di Facebook ya, misalnya di media-media sosial, mereka melihat keaktifan saya, mungkin abang itu melihat saya, ya saya juga berbicara dengan abang itu sedikit, lama-lama kan ya udahlah kau aja di daerah sana bagaimana, ya langsung saya terima kan seperti itu. Oke, dan sampai sekarang abang masih aktif sebagai jurnalis, ya, padahal sudah lulus dari mahasiswa. Ya udah. Oke, ya. jadi kenikmatan apa yang abang rasakan sehingga abang betah menjadi jurnalis di stasiun TV ini? Ya kebetulan sih sebenarnya ya ingin menyampaikan bagaimana ya berita-berita yang ada di daerah Pantai Barat. Ya, jelasnya, itu terus motivasi terbesar abang ya untuk jelas, mempromosikan Pantai Barat. Ya, jelasnya. Terus ya kita sebagai pemuda ini kan butuh kadang-kadang kan bagaimana ya pemikiran kita ingin menulis bisa kita buatkan ke media online, media cetak seperti itu. Wow, luar biasa sekali dan apalagi kan bisa abang sampaikan. Kadang ya ada mahasiswa STAIN atau mahasiswa yang mana dari Mandiri kata, "Bang, kami bisa karena ada di jurusan di STAIN saya kalau nggak salah bagian komunikasi atau apa ya. Komunikasi penyiaran Islam. Nah, jadi Bang kadang dibuat berita orang itu apa namanya? Naskah yang udah disiapkan orang itu kita buat di situ. Kita kadang ya itu kan sangat membantu buat mereka kan, kita buat baru kita media online kan, ya udah seperti itu membantu mereka lah. Berarti mereka menyiapkan naskah, orang abang menerbitkannya sebagai berita gitu ya, untuk konsumsi publik. Ya seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Nah, dengar-dengar juga abang ini aktif berorganisasi sejak mahasiswa, sudah mengikuti organisasi kemahasiswaan dan lulus mahasiswa pun ikut organisasi di kepemudaan. Organisasi apa yang abang ikutin? Waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa kebetulan kita kan kuliah di Padang Selimpuan ya, Universitas Muhammadiyah Selatan. Saya bergabung di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di saat mahasiswa di Tapsel, Tapanuli Selatan. Nah, setelah selesai dari mahasiswa, ya kebetulan saya bergabung ikut di Gerakan Pemuda Ansor. Itu setelah selesai jadi mahasiswa? Ya, udah lama baru masuk ke Gerakan Pemuda Ansor. Nah, menurut abang apa sih yang abang dapatkan ketika masuk di organisasi PMI yang abang sebutkan tadi? Apa sih bedanya ketika misalnya abang tidak mengikuti organisasi itu? Ada sih pernah saya dengar dan saya ingat itu dosen saya menyampaikan, karena begini, mahasiswa tanpa organisasi itu ya seperti mama yang ngapain sayur masak sayur kalau nggak dibuat garam kan dia rasanya bagaimana, hambar ya, nggak ada rasa. Seperti itu loh. Jadi mahasiswa yang tanpa organisasi bagaikan sayur tanpa garam. Nah, kita bukan menyepelekan yang tidak berorganisasi. Itu kan pendapat hak-hak sebuah pemuda atau mahasiswa kita itu. Akhirnya abang tertarik dengan apa yang disampaikan dosen ya, itu? Seperti itu. Karena memang buktinya ada sih yang sudah saya rasakan. Apa yang paling abang rasakan dampak berorganisasi ketika di PMI itu? Yang jelas saya juga bagaimana ya berbicara lebih lah daripada mahasiswa-mahasiswa. Jadi lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat gitu bang ya. Dan juga saya lebih akrab dengan dosen-dosen saya, lebih akrab dengan dekan saya karena mereka mengetahui saya aktif dan aktif di sini di fakultas aktif, baik di HMJ pun masuk jurusan. Jadi saya berbaur, baik itu dari mahasiswa bawah sampai atas saya berbaur. Nah, jadi sampai dosen dekat mengenal saya ya alhamdulillah. Ya, karena kedekatan mungkin ya sekaligus kita aktif di situ, kita wisuda sudah selesai seperti itu. Tapi sekarang kita masih teknik kan sama dekannya, masih sama dosennya. Kadang kalau diperlukan untuk mahasiswa baru bisa kita cari seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya dengan mengikuti organisasi PMI. Akhirnya bang merasakan dampak yang luar biasa baik dari kecakapan berbicara, keberanian bertemu dekan atau bertemu orang-orang baru, pejabat-pejabat baru ya bang. Apalagi mungkin abang sering turun aksi gitu ya ketika mahasiswa juga. Itu ada yang bisa diceritakan? Di organisasi mungkin turun aksi gitu ya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Apa yang paling abang ingat momen yang seperti itu? Aksi ya? Iya. Aksi pernah sih turun jalan bersama kawan-kawan di PMI. Cuman karena waktu itu kan kita belum di depan loh, belum orator. Belum orator. Ikut ya. Jadi pernah saya aksi bersama kawan-kawan yang ada di sana, ada perusahaan yang kami demo karena menurut kami perusahaan itu sangat merugikan masyarakat. Iya, seperti itu limbah mereka bagaimana seperti itu. Itu pernah kami di tahun 2000 berapa ya? Kira-kira 2018 lah ya. 2018 kayaknya baru lulus ya? Oh, 2018 2000 yang penting di bawah 2018 kurasa. 2017 2018. Iya. Okay. Karena
memang waktu itu saya masih mahasiswa sebenarnya. Oke. Masih mahasiswa ya saya kalau nggak salah. Jadi ya karena banyak kawan di situ kita main. Oke. Nah berarti itu sebuah pengalaman yang luar biasa bang ya, turun ke jalan berarti benar-benar ini mahasiswa banget gitu bang. Iya, Tidak hanya belajar di kelas gitu ya, tapi bisa menyambung lidah masyarakat. Intinya seperti itulah, kita menyampaikan apa yang dikatakan masyarakat, Iya. supaya tersampaikan kepada perusahaan atau hal yang lain lah seperti itu. Ya karena memang mahasiswa itu kan bang termasuklah salah satu tugasnya kepada masyarakat sebagai kontrol masyarakat gitu bang ya. Nah dan abang juga setelah itu lulus dari mahasiswa ikut di organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Ini apa yang bisa bang ceritakan, apa yang abang dapatkan dari organisasi ini? Saya aktif dan ikut di kader di Gerakan Pemuda Ansor di 2019 ya. Oke. 2019 dan ya banyak lah, intinya abang-abang saya bertambah, kawan-kawan saya bertambah, relasi bertambah ya, seperti itu, karena kita berkecimpung di Kabupaten Mandailing Natal, bukan di Tapsel lagi kan seperti itu. Oke, jadi GP Ansor ini pengkaderannya udah di Mandailing Natal. Iya, bukan di Tapsel. Kan dulu PMI di Tapsel. Ansornya di Mandailing Natal. Ansornya di Mandailing Natal. Nah sekarang abang merasakan dampak bahwasanya bertambah relasi dengan senior-senior gitu bang. Jelas. Ada banyak abang-abangan kita, adik-adikan kita yang saling mengenal. Iya. Dan bisalah, pokoknya kita kepenyambungan bisa berbicara, sharing-sharing seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Ini bintang tamu kita telah menyampaikan informasi yang luar biasa mengenai keseharian dan juga gambaran umum di Kecamatan Liga Bayu. Saya mempersilakan abang untuk menyampaikan apapun yang ingin abang sampaikan kepada teman-teman penonton kita. Baik itu nasihat atau kata-kata motivasi atau apa yang ingin abang sampaikan, saya persilakan. Ya, umumnya yang saya rasakan di daerah saya ya, karena yang kita tahu kan di daerah kita sendiri. Jadi saya sampaikan kepada kita sebagai pemuda, tetap berkarya, tetaplah menjadi panutan lah. Maksudnya intinya kita bisa menggerakkan pemuda-pemuda lain membuat ke hal yang positif seperti itu. Jadi walaupun misalnya kita tidak mempunyai dana atau kita membuat kegiatan seperti itu, dana cuma segini, terhalangi oleh dana. Seperti itu. Ya kita itu namanya kita musyawarah mufakat. Jadi kita buat musyawarah, berapa dana yang ada segitulah kita buat acara kita. Jangan kita paksakan acara besar dana kurang seperti itu. Keteteran. Iya. Jadi kita buat dana misalnya 500.000 nih. Ya kita buat aja kegiatan itu harga 500.000 seperti itu. Jadi yang pentingnya berjalan bersamaan seperti itu. Luar biasa. Jadi dengan musyawarah kita bisa mencari jalan keluar gitu bang ya. Jadi jangan memendam suatu hambatan atau tantangan suatu kegiatan sendiri-sendiri. Akhirnya tidak jalan suatu program itu bang ya. Oh luar biasa sekali. Sebenarnya saya masih punya satu lagi tantangan. Jika abang berkesempatan menjadi presiden nantinya, maka apa yang ingin abang rubah? Orang Mandailing bisa jadi presiden ya? Bisa, semua bisa. Kira-kira apa yang ingin abang rubah dari kehidupan kita yang sekarang? Peraturan mungkin? Ya mungkin kalau ke jenjang ke presiden mungkin lebih apa ya? Ya intinya sesuatu lah. Kita nggak bisa mencerna itu. Belum bisa menggambarkan sekarang gitu bang ya. Ya mudah-mudahan Kabupaten Mandailing Natal kita ini ya pokoknya lebih berseri yang muncul ke permukaan. Beribadat dan taat beribadat itu memang kita munculkan seperti itu bang. Karena memang potensi sumber daya alam kita itu kan melimpah ya. Sangat melimpah. Dari panorama seperti misalnya ada di Sopotinjak, pantai Batu Badaun, itu benar-benar memiliki nilai jual sebenarnya bang kalau kita promosikan ke mancanegara. Terus belum lagi kita memiliki wisata-wisata seperti ini, wisata apa namanya bang, kayak kopi gitu, tropis kopi itu juga kan benar-benar ini. Sebenarnya kalau kita punya nilai jual. Demikianlah tadi informasi yang luar biasa dari bintang tamu kita, seorang ketua Karang Taruna telah berbagi cerita. Saya ucapkan terima kasih bang ya telah berbagi cerita di konten kita. Ini benar-benar satu kehormatan. Dan bagi teman-teman yang lain, silahkan ambil pelajaran yang apa yang bisa anda ambil. Dan tentu setiap orang itu punya pengalaman yang berbeda dan punya sudut pandang yang berbeda. Termasuk abang kita ini orang yang luar biasa, datang jauh-jauh untuk berbagi cerita bersama kita di podcast Pakai Otak. Terakhir kita ucapkan salam podcast Pakai Otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.